Oke, sampai di sini kita lanjut ke part 4 ya guys. Jadi teman-teman yang baru klik channel ini di part 4 ini ya, jangan lupa ikuti part satunya ya, part 2, part 3-nya juga ya. Jadi jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman kalau ya sekiranya kalian suka ya. Dan dukung terus ya dengan cara subscribe, klik lonceng notifikasinya jika saya akan mengupload video terbaru, maka Anda mendapatkan notifikasi terlebih dahulu ya. Dan saya akan bersemangat untuk memberikan video-video dari novel-novel yang bagus-bagus ya, ceritanya sangat menarik dan sangat menghibur untuk kita bagi kaum rebahan. Oke, nah kita lanjut ya di part 4-nya ini ya. Nah setelah itu Zhang Wenhao yang menggunakan jas bergerak dengan rambut rapi keluar dari mobil. Segera ada pelayan yang menghampiri Zhang Wenhao dengan ramah. Zhang Wenhao juga melihat Yi Chen dan matanya terlihat menghinanya sambil memperhatikannya dan berkata sambil tertawa, "Dari mana kamu menemukan jas kuno ini? Terlihat jelek sekali." Yi Chen bertanya dengan datar, "Apakah ada hubungannya denganmu?" Zhang Wenhao mencibir dan berkata, "Kamu dan aku tidak ada hubungannya, tapi istrimu sekarang ada hubungan denganku." Yi Chen mengerutkan alisnya dan bertanya, "Hubungan apa?" Orang di sekitar menjadi penasaran. Mulai tadi malam ada sebuah berita yang menyebar dengan heboh di momen. Kabar itu mengatakan Xiao Churan bisa mendapatkan kerjasama dari grup di Hao karena ada hubungannya dengan Zhang Wenhao. Jika tidak hanya berdasarkan kemampuan Xiao Churan dan keluarga Xiao, mana mungkin bisa mendapatkan grup di Hao. Jika dilihat dari sekarang, sepertinya masalah ini ada sedikit petunjuk. Zhang Wenhao melihat orang-orang berkerumun, maka berkata kepada Yi Chen, "Menurutmu, Churan bisa mendapatkan kerjasama grup di Hao karena apa?" Yi Chen melihat Zhang Wenhao dan bertanya dengan dingin, "Karena apa?" Zhang Wenhao tersenyum dan berkata, "Tentu saja karena Churan sekarang adalah wanitaku. Maka aku membantunya mendapatkan kerjasama. Jika kamu tahu dari diri, maka cepat bercerai dengannya dan ini merupakan pilihan terbaik." Meskipun orang-orang sudah menebaknya, tapi sekarang Zhang Wenhao mengatakan sendiri, maka mereka merasa kaget. Syukuran benar-benar menemani Zhang Wenhao tidur, maka baru bisa mendapatkan kerjasama dengan grup di Hao. Karena dirimu. Yi Chen malah tidak marah dan tertawa mendengarnya. "Kamu pantas." "Aku tidak pantas." "Apakah kamu pantas?" Zhang Wenhao berkata dengan dingin, "Kamu hanya seorang sampah saja. Bahkan istrimu sendiri tidak melihatmu. Churan terlalu menderita bersamamu. Lebih baik jika bersamaku. Aku bisa memberikan semua yang dia mau." Ekspresi Yi Chen menjadi dingin lalu berkata dengan dingin dan pelan, "Aku memberikan dua pilihan padamu. Pertama, minta maaf kepada Churan dan depan semua orang. Menarik kembali kata-katamu. Yang kedua, aku akan membuat grup keluarga kalian bangkrut. Kamu pilih sendiri." "Haha, kamu bercanda denganku ya? Siapa kamu mau membuat grup keluargaku bangkrut?" Zhang Wenhao tertawa terbahak-bahak sambil melihat Yi Chen dengan sinis dan sama sekali tidak peduli dengan kata-katanya. "Apakah kamu idiot yang sedang mimpi di siang bolong? Kamu memakai apa untuk membuat grup keluargaku bangkrut? Apakah kamu tahu berapa nilai pasar grup keluargaku? Kamu mengatakan bangkrut begitu saja." Wajah Yi Chen tidak ada ekspresi dan menatap Zhang Wenhao dengan tatapan idiot, lalu segera mengeluarkan ponsel dan menghubungi Tang Sihai. Dalam waktu 3 menit,
Aku ingin melihat grup keluarga Jan Wenhao bangkrut dan hutangnya meledak. 3 menit membuat sebuah grup dengan nilai pasar miliaran bangkrut benar-benar mimpi. Mata Zhang Wenhao terlihat suram sambil melihat Yichen dan berkata, "Sial, kamu sungguh bisa membual. Kamu pikir kamu adalah orang kaya super di internet itu?" Setelah itu, Zhang Wenhao berkata dengan dingin, "Sampah, jangan pura-pura lagi. Aku akan berikan 2 pilihan padamu. Pertama, berlutut dan minta maaf padaku lalu segera bercerai dengan Curan. Yang kedua, aku akan mencari beberapa orang untuk melumpuhkanmu. Aku akan membiarkan kamu melihatku dan Curan bersamaan. Kamu juga pilih sendiri. Aku beri kamu waktu 1 menit." Yichen menunduk untuk melihat ponselnya dan berkata, "Kamu masih ada waktu 1 menit. Apakah kamu yakin tidak menyesal? Pergi, kamu masih ada waktu 30 detik untuk memikirkannya. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup jika tidak mau berlutut." Zhang Wenhao berkata dengan acuh. 20 detik, 10 detik, 5 detik, waktunya tiba. Jangan salahkan aku bersikap kejam. Kamu sampah yang memilihnya sendiri. Zhang Wenhao mendengarkan, menggerakkan kerah bajunya lalu melambaikan tangan kepada beberapa pengawal dan hendak memberikan pelajaran kepada sampah ini. Tapi pada saat ini ponsel Zhang Wenhao tiba-tiba berbunyi. Zhang Wenhao tertegun ketika melihat itu telepon dari ayahnya, maka dia segera mengangkatnya. "Ayah, aku sudah tiba di pesta. Kamu sudah sampai di mana?" Di dalam telepon ayah Zhang Wenhao berkata dengan emosi, "Kamu sampah, kamu menyinggung siapa sebenarnya, kamu melakukan apa? Sekarang semua pemegang saham sedang menjual saham perusahaan kita dengan gila. Saham kita sudah jatuh 80%. Setelah itu ayahnya berteriak. Pihak bank tiba-tiba datang meminta pembayaran hutang. Semua mitra tiba-tiba menghentikan kerjasamanya dengan menghentikan pembayaran. Rantai uang kita sudah putus, hanya ada jalan kebangkrutan saja. Wajah Jen Hao terlihat pucat ketika dia mendengar suara di ponsel. Keringat dingin menetes dari dahinya. "Keluarga kita sudah habis-habisan total." Zhang Wenhao masih ingin bertanya tapi segera mendengar suara sirine polisi di dalam ponsel, lalu suara pintu diketuk dan suara polisi yang meminta ayahnya untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Seluruh badannya tiba-tiba lemas dan ponselnya jatuh serta hancur. Kakinya lemas lalu berlutut di depan Yichen. Setelah angin bertiup, badan dan hatinya terasa dingin. Beberapa pengawal melihat situasi ini dan terlihat kaget serta tidak maju ke depan lagi. Zhang Wenhao sangat ketakutan dan bertanya kepada Yichen dengan pelan, "Siapa sebenarnya kamu? Semua ini perbuatanmu, bukan?" Semua orang yang ada juga sangat kaget. Zhang Wenhao tiba-tiba berlutut di depan menantu lemah setelah menerima telepon. "Ada apa ini?" Yichen menunduk untuk melihatnya. Dia sedikit membungkuk dan berkata pelan, "Aku sudah memberimu kesempatan untuk memilih tapi kamu salah pilih. Aku sudah salah, aku minta maaf padamu. Aku mohon lepaskan aku dan Curan sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak pernah menyentuhnya. Kerjasama dengan grup di Hao juga bukan bantuanku. Semua yang aku katakan adalah bohong. Aku mohon padamu, lepaskan aku, lepaskan keluarga kami." Zhang Wenhao terus bersujud untuk meminta maaf. Dia sama sekali tidak menyangka menantu lemah keluarga Xiao punya kemampuan sebesar ini. Satu telepon langsung membuat keluarganya bangkrut. Ketika dia mendongak melihat wajah Yichen, dia merasa wajah tenangnya bahkan lebih mengerikan dari monster. Orang yang bisa membuat keluarganya bangkrut dalam hitungan menit bukan orang yang sanggup dia singgung. Yichen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu seharusnya puas karena setidaknya kamu masih membiarkan kamu hidup. Jika tidak, seluruh keluargamu sudah binasa." Zhang Wenhao sangat pucat ketika mendengar ini dan seluruh tubuhnya menggigil. Yichen melihatnya dan berkata dengan dingin, "Aku katakan sejujurnya padamu, aku adalah orang kaya super yang ada di internet itu. Jika kamu tidak mau mati,
maka lebih baik jangan sembarang katakan identitasku. Jika tidak, maka kamu dan ayahmu tidak akan hidup sampai besok pagi." Setelah itu, Yi Chen menepuk wajah Zhang Wenhao dan mengabaikannya serta berjalan masuk ke aula. Sedangkan Zhang Wenhao jatuh di tanah, dia sama sekali tidak berani melawan penghinaan Yi Chen. Matanya melihat Yi Chen masuk ke aula. Zhang Wenhao merangkak sambil berlari ke aula. Dia melihat sekeliling dan melihat sosok Xiao Churan, maka dia berlari ke sana sambil berlutut di kaki Xiao Churan dan bersujud serta berkata sambil menangis, "Churan, aku minta maaf padamu. Aku tidak seharusnya sembarang menyebarkan gosip. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan kamu mendapatkan proyek grup di Hao. Aku mohon padamu, lepaskan aku." Xiao Churan kaget dengan perbuatannya. Dia segera menghindar dan menabrak sebuah dada yang hangat. Xiao Churan berpaling dan orang yang memeluknya adalah Yi Chen. Yi Chen langsung melihat Xiao Churan ketika dia masuk. Xiao Churan berdandan cantik hari ini. Dia terlihat seperti artis di kerumunan orang yang sangat menyilaukan. Melihat Zhang Wenhao mencari Xiao Churan, maka Yi Chen datang memeluknya supaya dia tidak jatuh sambil melotot kepada Zhang Wenhao. Zhang Wenhao kaget dan segera menjauh karena takut membuat Yi Chen marah. Xiao Churan bertanya dengan bingung, "Ada apa dengannya?" Yi Chen memeluknya sambil berkata, "Sepertinya orang ini sakit, abaikan saja dia. Meskipun mereka kedua adalah pasangan suami istri, tapi jangan bersentuhan." Wajah Xiao Churan memerah ketika merasakan pelukan Yi Chen yang hangat. Dia segera melepaskan diri dari pelukan Yi Chen dan berkata terbata-bata, "Itu ketua grup di Hao seharusnya sudah datang. Aku pergi lihat dulu."